Mungkin selama ini kamu percaya bahwa agama adalah jalan menuju Tuhan. Tapi apa yang terjadi kalau semua yang kamu pelajari ternyata lebih banyak tentang ketakutan daripada kasih? Setiap ancaman, setiap aturan, bahkan ritual yang terlihat suci, apakah itu benar-benar dari Tuhan atau hanya sekedar trauma manusia? Pada video ini kita akan membongkar sisi gelap yang jarang dibicarakan, menelusuri fakta ilmiah, sejarah, dan emosi makhluk hidup. Kali ini kita akan mengangkat satu tema yang berjudul Tuhan yang terkubur dalam ketakutan. Tonton sampai akhir video ini agar pandanganmu tentang iman bisa berubah selamanya. Tapi sebelum itu, perbaiki posisi Anda, buka pikiran, dan bersiaplah untuk melihat kebenaran di balik apa yang selama ini kamu anggap suci. Selamat datang di My Story. Sejak kecil kita tumbuh bukan dengan rasa ingin tahu, tapi dengan rasa takut. Takut bersalah, takut berdosa, takut berpikir. Di sekolah kita diajari bahwa Tuhan itu maha tahu, tapi kita dilarang bertanya, kenapa Tuhan maha tahu? Sedangkan di rumah ibadah kita selalu mendengar kasih, tapi kita juga mendengarkan ancaman abadi. Dan perlahan-lahan kita belajar satu hal dari situ. Ternyata iman adalah diam. Namun di balik diam itu ada getar kecil yang kadang menyelinap di kepala kita. Apakah ini cinta atau sebenarnya adalah kontrol? Dalam ilmu sosial modern menyebutnya sistem kontrol moral. Seorang filsuf, ekonom, dan revolusioner asal Jerman yang bernama Karl Marx menyebutnya bahwa agama adalah candu rakyat. Ia mengatakan itu bukan karena ia membenci Tuhan, tapi karena ia melihat bagaimana ketenangan spiritual bisa dijadikan alat penenang sosial. Kemudian Durkheim, yang seorang sosiolog asal Prancis yang juga sering disebut sebagai bapak sosiologi, melengkapinya dengan mengatakan bahwa agama bukan hanya menyatukan masyarakat, tapi juga menjaga struktur kekuasaan agar tetap kokoh. Sekarang bayangkan, selama ribuan tahun manusia diajari bahwa salah sedikit neraka, berbeda sedikit sesat, bertanya sedikit kafir. Itu mungkin bukanlah sebuah spiritualitas, tapi bisa jadi itu adalah trauma kolektif yang diwariskan. Sains bahkan mulai menangkap jejak biologisnya. Epigenetika atau ilmu yang mempelajari bagaimana pengalaman hidup sebenarnya bisa meninggalkan tanda kimia pada DNA manusia, menunjukkan bahwa trauma tidak berhenti di satu generasi. Luka batin, rasa bersalah, rasa takut terhadap hukuman ilahi, semuanya bisa menular dan juga bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi tidak heran jika banyak orang hari ini masih merasa bersalah atas hal-hal yang bahkan tidak pernah mereka lakukan. Seolah-olah rasa takut itu sudah dikodekan dalam tubuh mereka. Tapi apakah berarti agama itu lahir dari trauma? Tidak juga sesederhana itu. Agama lahir dari sebuah rasa kagum. Jadi manusia ingin memahami sebuah kekuatan besar yang ada di luar dirinya dan memberinya nama pada misteri itu dengan sebutan Tuhan. Tapi seiring waktu, kekaguman itu dibungkus oleh struktur, oleh aturan, oleh kekuasaan. Dan pada titik itu rasa kagum berubah menjadi ketakutan. Ketakutan yang kemudian digunakan untuk mengatur, untuk menundukkan, untuk mengontrol. Karena ketakutan adalah bahan bakar paling efisien bagi kekuasaan. Dari rasa kagum inilah lahir sebuah keyakinan. Dari keyakinan lahirlah ritual. Nah, dari ritual manusia berharap bisa menemukan kembali makna yang dulu pernah hilang. Namun seiring waktu banyak dari ritual yang berubah menjadi sekedar kewajiban, dijalankan tanpa tanya, ditaati tanpa rasa. Pada titik inilah sesuatu yang dulu sakral perlahan kehilangan rohnya. Kita lebih takut melanggar aturan daripada kehilangan makna di baliknya. Lebih sibuk memastikan benar secara syariat ketimbang jujur secara nurani. Itulah titik pergeseran terbesar dalam agama. Agama yang dulu lahir dari rasa kagum terhadap kehidupan, mulai kehilangan empati terhadap kehidupan itu sendiri. Seperti yang kita tahu, sejak dulu manusia melakukan ritual pengorbanan atas nama Tuhan, atas nama agama. Bahkan saat ini, setiap tahun di banyak tempat kita menyaksikan ritual-ritual pengorbanan itu. Sapi, kambing, domba, semuanya dipersembahkan atas nama Tuhan. Tapi pernahkah kita benar-benar menatap mata mereka sebelum dikurbankan, sebelum kita sembelih? Mari kita lihat mata mereka yang kosong, mata mereka yang panik. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Jadi ilmu neurologi modern itu membuktikan bahwa struktur otak mamalia punya sistem emosi yang mirip sekali dengan kita manusia. Mereka juga bisa stres, mereka juga bisa depresi, mereka juga bahkan bisa trauma. Jadi ketika seseorang berkata, toh tidak apa-apa, ini kan cuma hewan yang tidak punya akal. Jadi sebenarnya itu bukanlah dalil spiritual, itu adalah dalih moral.
Dan di sisi lain, ritual pengorbanan juga lahir dari makna simbolik. Manusia mempersembahkan sesuatu yang ia cintai sebagai sebuah lambang pengendalian diri dan kesadaran akan kefanaan. Namun, bukan hanya dari simbolnya, tapi dari cara manusia mengeksekusinya tanpa kesadaran. Simbol yang dulunya penuh dengan makna, sekarang berubah jadi sebuah rutinitas kosong. Spiritualitas berubah jadi ritual mekanis yang haus darah. Ketika simbol-simbol sakral kehilangan kesadaran, ketika ritual yang dulu penuh makna berubah menjadi mekanisme rutin, batas antara yang suci dan yang kejam menjadi tipis. Pengorbanan hewan yang seharusnya menumbuhkan kesadaran akan kefanaan dan pengendalian diri, kadang justru menjadi latihan untuk menundukkan, untuk menaklukkan, bahkan latihan untuk menumpahkan darah. Dan disinilah kita melihat pola yang sama di setiap teks-teks kuno. Di banyak kitab-kitab kuno, ada ayat yang memerintahkan, bunuh mereka yang tidak sejalan dengan kita, bunuh mereka yang kafir. Sampai ribuan tahun kemudian, ayat ini atau kalimat itu masih hidup dan masih dijadikan alasan untuk menumpahkan darah. Sekarang pertanyaannya, apakah itu benar-benar suara Tuhan? Atau sebenarnya hanya gema ego manusia yang disakralkan? Dalam kajian teks kuno, banyak sekali ayat yang semacam itu, yang lahir dari konteks perang, konflik suku. Namun, tafsir literal sekarang mengabaikan konteks itu. Yang semula strategi bertahan hidup berubah jadi dogma. Kekerasan yang semula hanyalah sejarah berubah menjadi perintah abadi. Dari ritual pengorbanan hingga perintah membunuh, ya garis besarnya sama. Manusia mencari kendali, manusia mencari kepastian, dan seringkali membungkusnya dengan klaim spiritual. Jadi ketika manusia lupa pada empati, lupa pada rasa kagum terhadap hidup, dan lupa dengan kesadaran akan makna, mudah bagi ego untuk menyamar sebagai suara Tuhan. Dan begitulah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan penuh rahmat, Tuhan yang penuh cinta, diubah jadi penguasa yang murka, diubah menjadi penguasa yang suka menghukum, karena manusia pada dasarnya tidak tahan dengan hidup tanpa ketakutan. Ketika manusia lupa akan empati dan makna asli dari spiritualitas, bukan hanya tindakan yang berubah, tapi cara kita memandang Tuhan pun akan ikut terdistorsi. Apa yang dulu merupakan panduan penuh kasih, kini sering diekspresikan melalui lensa ketakutan, hukum, bahkan sampai diklaim kebenaran. Kita mulai menafsirkan, kita mulai mengekang, dan kita mulai membentuk Tuhan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Dan dari sanalah lahir paradoks yang paling tragis. Tuhan yang seharusnya bebas dan misteri perlahan berubah menjadi refleksi dari ego dan ketakutan manusia, seolah-olah kita memenjarakan Tuhan dalam agama. Padahal mungkin bukan agama yang memenjarakan Tuhan, tapi kitalah yang memenjarakannya. Kitalah yang membunuhnya secara perlahan, bukan dengan pisau, tapi dengan tafsir, bukan dengan kekerasan, tapi dengan klaim kebenaran tunggal. Kita mengurung Tuhan di dalam kalimat, mengurung cinta di dalam hukum, dan mengganti kebijaksanaan dengan doktrin. Di titik itu, Tuhan bukan lagi misteri yang menuntun, tapi boneka yang berbicara sesuai dengan naskah buatan manusia. Namun, di balik semua itu, masih ada harapan. Manusia bisa lahir kembali, bukan dengan menghapus agama, bukan dengan menolak tradisi, tapi dengan kesadaran baru yang lebih dalam. Kesadaran bahwa Tuhan tidak bisa dimonopoli oleh lembaga, tidak bisa dijadikan alat kekuasaan, dan tidak bisa diikat oleh kata-kata manusia. Karena iman sejati tak perlu dibangun di atas pondasi ketakutan, melainkan tumbuh dari rasa ingin tahu yang tulus, dari kasih yang nyata, dan dari kejujuran yang tak tergoyangkan. Mungkin tugas kita bukan menghancurkan agama, melainkan untuk menyucikannya kembali dari tangan manusia, membebaskan Tuhan dari sistem yang mengurungnya, membiarkannya hadir bukan sebagai penguasa yang menakutkan, tapi sebagai suara hati yang lembut yang menuntun hati, membiarkan kasihnya berbicara melalui tindakan, melalui empati, melalui sebuah keberanian untuk melihat kehidupan dengan mata yang terbuka. Karena mungkin yang Tuhan tunggu sejak awal bukanlah sembelih, bukan ritual yang mekanis, bukan doa yang diucapkan tanpa makna. Mungkin yang Tuhan tunggu adalah keberanian kita untuk berpikir dengan cinta, untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap tindakan kita memiliki jejak kepada dunia dan terutama pada diri kita sendiri. Dan ketika manusia mulai menemukan kembali keberanian itu, ketika hati belajar mendengar lebih dari sekedar kata-kata, mungkin disitulah iman sejati lahir kembali, bebas dari rasa takut, murni dari kasih, dan nyata dalam setiap tindakan yang kita ambil. Tuhan tidak pernah takut pada pertanyaan. Yang takut hanyalah mereka yang menjual jawabannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan
Tunggu video kami selanjutnya.